5 kebiasaan pagi orang Jepang yang bikin rumah selalu kinclong. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Semoga sehat dan bahagia terus ya. Ayam baru berkokok saja rasanya. Beban hidup sudah menyapa dari balik tumpukan cucian piring. Padahal impian kita semua adalah bangun tidur dengan kondisi rumah yang estetik seperti di drama Jepang. Ibu pasti sering melihat fenomena rumah minimalis yang isinya cuma satu meja dan satu tanaman. Sementara rumah kita sendiri sudah mirip seperti toko kelontong yang sedang cuci gudang karena semua barang berebut tempat. Menurut sebuah artikel tentang gaya hidup Zen, rahasia rumah yang selalu bersih ternyata bukan terletak pada seberapa canggih vacuum cleaner yang kita punya, melainkan pada kebiasaan kecil yang dilakukan tepat setelah mata terbuka. Penting sekali bagi kita untuk meniru pola ini supaya tenaga kita tidak habis di tengah jalan, hanya untuk mengurusi drama debu yang tidak ada ujungnya. Apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba cepat dan menuntut kita jadi serba bisa. Kebiasaan pertama yang dilakukan orang Jepang adalah segera merapikan tempat tidur secepat kilat tanpa drama menunggu inspirasi datang atau menunggu mood stabil. Ibu harus tahu kalau membereskan spray dan menata bantal itu adalah kemenangan kecil pertama yang menentukan suasana hati kita sepanjang hari itu. Bayangkan kalau kasur sudah rapi, mata kita tidak akan gatal melihat bantal yang melintang ke sana kemari seperti habis terkena angin puting beliung semalam. Contoh logisnya adalah ketika kasur sudah rapi, kita jadi enggan untuk kembali ke gulingan dan lebih semangat untuk beranjak ke dapur menghadapi kenyataan hidup yang sebenarnya. Ini adalah fondasi utama supaya rumah terlihat tertata meskipun bagian sudut ruangan lainnya mungkin masih ada sisa mainan anak yang berserakan. Selanjutnya adalah kebiasaan membuka semua jendela lebar-lebar agar sirkulasi udara segar bisa masuk dan mengusir aroma sisa masakan atau bau bantal yang kurang sedap. Orang Jepang sangat percaya bahwa udara yang mengalir akan membawa energi positif. Sementara bagi kita, ini adalah cara paling murah agar rumah tidak terasa pengap seperti gudang bawah tanah. Ibu bisa merasakan bedanya saat udara pagi masuk. Pikiran yang tadinya ruwet memikirkan harga cabai mendadak jadi sedikit lebih jernih dan tenang. Logikanya, kalau rumah terang dan udaranya segar, debu-debu nakal yang menempel di meja akan lebih terlihat jelas sehingga kita jadi lebih sigap untuk sekadar mengelapnya sedikit. Udara pagi itu ibarat kafein alami yang membangunkan semangat tanpa perlu kita mengeluarkan uang sepeser pun untuk beli kopi mahal. Langkah ketiga yang sangat sakti adalah prinsip mengelap permukaan yang basah segera setelah digunakan, terutama di area wastafel dapur dan kamar mandi. Ibu pasti paham kalau wastafel yang mengkilap tanpa bekas sabun kering itu memberikan efek psikologis seolah-olah seluruh dapur sudah bersih total secara ajaib. Orang Jepang selalu menyediakan kain lap mikrofiber di dekat keran supaya mereka bisa langsung mengeringkan percikan air dalam hitungan detik saja. Kalau kita biarkan air itu mengering sendiri, yang muncul adalah kerak putih yang kerasnya melebihi tekad kita untuk diet di hari Senin. Dengan melakukan hal kecil ini, kita sebenarnya sedang mencicil pekerjaan berat supaya tidak perlu melakukan pembersihan besar-besaran di akhir pekan nanti. Kebiasaan keempat adalah melakukan pembersihan kilat selama 5 menit saja di area yang paling sering dilewati atau disebut dengan istilah reset ruangan. Ibu tidak perlu mengepel seluruh rumah sampai berkeringat. Cukup kembalikan remote televisi ke tempatnya dan tata kembali buku-buku yang tergeletak sembarangan. Orang Jepang sangat menghargai barang sehingga setiap benda harus kembali ke rumahnya masing-masing setelah dipakai agar tidak terjadi penumpukan massal. Contoh nyatanya adalah saat sofa sudah bersih dari remah biskuit, ruangan akan terasa jauh lebih luas dan nyaman untuk diduduki sambil memikirkan menu makan siang. Pembersihan singkat ini mencegah rumah berantakan secara permanen
karena kita sudah memotong rantai kekacauan sejak dini di pagi hari. Langkah terakhir yang tidak boleh dilewatkan adalah membuang satu kantong sampah kecil setiap pagi agar tidak ada kotoran yang menginap terlalu lama di dalam rumah. Kebiasaan ini membuat rumah selalu terasa ringan dan tidak terbebani oleh barang yang sebenarnya sudah tidak berguna lagi bagi kehidupan kita. Ibu bisa mulai dari membuang struk belanja lama atau bungkus plastik yang cuma memenuhi laci dapur tanpa tujuan yang jelas. Secara logis, rumah yang kinclong adalah rumah yang hanya berisi barang-barang yang memang kita pakai dan kita cintai saja. Dengan membuang sampah setiap pagi, kita memberikan ruang bagi hal-hal baru yang lebih baik untuk masuk ke dalam rumah dan kehidupan keluarga kita. Setelah merenungkan 5 kebiasaan tadi, kesimpulannya adalah kebersihan itu bukan tentang kerja keras 1 hari penuh sampai pinggang rasanya mau copot, tapi tentang konsistensi kecil yang dilakukan dengan cinta. Memang terkadang kita sering merasa gagal jadi ibu rumah tangga yang sempurna kalau melihat rumah tetangga tampak lebih rapi tanpa celah sedikit pun. Padahal rumah yang ada penghuninya memang sewajarnya ada sedikit tanda-tanda kehidupan. Asalkan kita tahu cara mengendalikannya agar tidak berubah jadi hutan rimba. Mari kita mulai mengoreksi diri tanpa harus merasa terbebani. Karena rumah yang bersih dimulai dari tangan ibu yang tenang dan hati yang bahagia. Semangat optimis harus terus dipupuk karena setiap sapuan sapu kita adalah bentuk pengabdian yang sangat mulia bagi keluarga tercinta. Kerapian rumah memang penting, tapi jangan sampai kita lupa untuk sesekali beristirahat dan memanjakan diri sendiri di tengah jadwal beberes yang padat. Sesekali duduk santai di teras rumah sambil menikmati segelas teh hangat serta pisang goreng yang baru saja matang. Orang Jepang pun pasti punya hari-hari di mana mereka merasa malas. Jadi kalau satu hari ibu gagal bangun pagi, itu bukanlah kiamat bagi dunia rumah tangga. Yang paling utama adalah kita tahu cara untuk kembali ke jalur yang benar dan tidak membiarkan kekacauan menetap terlalu lama di dalam rumah. Bangunlah dengan optimisme bahwa hari ini akan lebih baik dan rumah kita akan jadi tempat paling nyaman untuk berteduh dari hiruk-pikuk dunia luar. Dengan 5 kebiasaan sederhana ini, ibu sudah selangkah lebih maju menuju gelar ibu rumah tangga idaman yang punya rumah kinclong sepanjang waktu. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.